Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Anissa Rahmaini sebagai moderator, Nova Agustina sebagai pemateri 1 dan Muhammad Musiri sebagai pemateri 2. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pengertian Akhlak, Moral dan Etika serta Sumber Ajaran Akhlak. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh Nova Agustina. Kepada Nova kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai akhlak, moral, dan etika. Dimulai dari yang pertama yaitu pengertian akhlak. Pengertian akhlak menurut bahasa artinya budi pekerti, tingkah laku atau tabiat. Nah, sedangkan secara istilah akhlak artinya berbagai perspektif sesuai dengan para ahli tasawuf. Dorongan jiwa yang melahirkan perbuatan manusia pada dasarnya bersumber dari kekuatan batin, yaitu satu, tabiat atau pembawaan, yaitu jiwa yang tidak dipengaruhi oleh lingkungan manusia. Yang kedua, akal pikiran. Akal pikiran yaitu dipengaruhi oleh manusia setelah melihat, mendengar, serta meraba. Yang terakhir yaitu hati nurani, yaitu berpengaruh pada alat kewajiban yang dapat menilai nilai-nilai yang bersifat batin. Ada beberapa sifat khusus pada akhlak, yaitu akhlak yang tertanam pada dalam jiwa, kedua akhlak yang dilakukan terus-menerus, akhlak yang dilakukan karena kesadaran diri, dan akhlak yang dilakukan secara tulus atau tidak dibuat-buat. Pengertian moral. Moral artinya kebiasaan. Moral menurut bahasa Latin yaitu moralitas adalah istilah manusia yang menyebut manusia atau manusia orang lain dalam tindakan yang mempunyai nilai positif. Manusia tidak memiliki moral disebut amoral, artinya dia tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif yang ada di dalam dirinya dan di depan mata manusia yang lainnya. Moral juga dapat diartikan sebagai sikap, perilaku, tindakan, kelakuan yang dilakukan sekarang. Macam moral. A. Moral keagamaan, yaitu merupakan moral yang didasari oleh agama Islam. B. Moral sekunder, merupakan moral yang tidak berdasarkan pada ajaran agama Islam dan hanya bersifat duniawi semata saja. Nah, yang ketiga itu pengertian etika. Secara etimologi, etika berarti watak kesusilaan atau adat. Diketahui bahwa etika berhubungan dalam 4 hal, yaitu satu, dilihat dari segi pembahasannya, yaitu membahas perbuatan atau yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua, dilihat dari segi sumbernya, yaitu berdasarkan atau bersumberkan pada akal, pikiran atau filsafat. Yang ketiga, dilihat dari segi fungsinya, yaitu sebagai penilaian, penentuan dan penetapan yang dilakukan oleh manusia. Yang keempat itu dilihat dari segi sifatnya, yaitu relatif, yakni dapat berubah-ubah dengan ketentuan zaman. Yang keempat yaitu persamaan dan perbedaan akhlak, moral, dan etika. Di sini saya akan membahas satu persatu terlebih dahulu, yaitu persamaan akhlak, moral, dan etika. Persamaannya yang pertama mengacu pada ajaran atau gambaran tentang perbuatan tingkah laku sifat manusia. Yang kedua merupakan prinsip atau aturan hidup untuk menakar martabat dan harakat manusia. Yang ketiga itu seseorang atau sekelompok yang tidak semata-mata merupakan faktor keturunan. Perbedaan akhlak, etika, dan moral yaitu berdasarkan tolak ukur. Ada akhlak tolak ukur Al-Quran, etika pikiran, moral yang ada berupa adat. Sedangkan B itu berdasarkan sifat, ada etika yang bersifat torori, akhlak, dan moral yang bersifat praktis. Nah, yang terakhir adalah contoh perbuatan yang mencakup akhlak, etika, dan moral. A. Akhlak, menghargai yang lebih tua, berlaku adil kepada setiap orang, menjenguk teman yang sakit. B. Moral, yaitu jangan membuang sampah jangan membuang sampah sembarangan, tidak membuat kerusuhan, dan menjalani agama sesuai aturan. C. Etika, yaitu etika makan dan minum, etika bergaul dengan orang lain, dan etika berbicara. Baiklah, itulah materi yang disampaikan oleh Nova Agustina. Selanjutnya pemateri kedua adalah Muhammad Musiri. Kami persilahkan. B. Sumber ajaran akhlak. Sumber ajaran akhlak adalah wahyu, Al-Quran, dan Al-Hadis. Sebagai sumber akhlak, wahyu menjelaskan bagaimana berbuat baik. Al-Quran bukanlah hasil renungan manusia, melainkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pandai
dan maha bijaksana. Oleh sebab itu, setiap muslim yang berkeyakinan bahwa isi Al-Quran tidak dapat dibuat atau dan ditandingi oleh buatan manusia. Sumber akhlak yang kedua yaitu al-hadis, meliputi perkataan, ketetapan, dan tingkah laku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dasar akhlak yang dijelaskan dalam Al-Quran yaitu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanan liman kana yarjullaha wa yawmala iza wa zakarallahi katsira. Artinya, sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat yang banyak mengingat Allah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Dasar akhlak dari hadis sama secara eksplisit menyinggung akhlak tersebut, yaitu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut: Innama bu'istu li an tamimma makarimal akhlaq, bahwasanya aku Rasulullah diutus untuk menyempurnakan keluhuran akhlak. Jika telah jelas bahwa Al-Quran dan Al-Hadis Rasul adalah pedoman hidup yang menjadi asas bagi setiap muslim, maka teranglah keduanya merupakan sumber akhlakul karimah. Yang dimaksud dengan sumber ajaran akhlak adalah yang menjadi ukuran baik dan buruk atau mulia dan tercela. Sebagaimana keseluruhan ajaran Islam, dasar sumber akhlak adalah Al-Quran dan Sunnah. 6 tingkah laku Nabi Muhammad SAW merupakan contoh suri tauladan bagi umat manusia semua. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Artinya, dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar, tidak putus-putusnya, dan sesungguhnya kamu dalam kurung Nabi Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Al-Qalam ayat 3-4. Ayat di atas menginformasikan kepada umat manusia bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki pahala dan kebajikan yang tidak pernah putus-putusnya, dan Nabi Muhammad SAW itu benar-benar memiliki akhlak yang paling agung. Karena itulah Nabi Muhammad SAW dijadikan sebagai uswah, suri tauladan. Sekian, terima kasih. Baiklah, itulah presentasi makalah kami pada hari ini. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Kami persilakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, memberikan saran maupun kritiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.